kali ini kita akan membahas tentang sistem pengolahan informasi. Apa itu sistem pengolahan informasi? Jadi dapat kita artikan bagaimana cara kita untuk menerima, mengumpulkan, kemudian mengolah suatu informasi tersebut di dalam pikiran kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana proses informasi yang ada dalam pikiran kita. Jadi yang pertama, informasi kita dapat dari lingkungan sekitar, entah itu dari teman kita, dari sekolah, atau dari tempat yang lain. Kemudian setelah kita mendapat informasi tersebut akan kita tangkap melalui indera, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran kita, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam yang namanya memori sensori, yaitu di mana tempat untuk menyimpan informasi yang bersifat sementara dan dalam tempo yang sangat cepat. Dari penyimpanan tersebut ada informasi yang kita perhatikan dan juga ada informasi yang kita abaikan. Informasi yang kita perhatikan tersebut akan diteruskan ke memori jangka pendek atau short term memory, di mana dalam memori tersebut apabila terjadi pengulangan informasinya maka akan diteruskan kembali ke memori jangka panjang atau long term memory. Jadi dalam memori jangka panjang tersebut, informasinya yang ada dalam memori jangka panjang ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dalam durasi yang tak terhingga. Jadi seperti itulah penjelasannya terkait dengan bagaimana proses informasi yang ada di dalam pikiran kita. Saya akan membicarakan tentang ingatan. Jadi ingatan itu ada dua, yaitu ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek adalah ingatan dengan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dan dengan durasi yang relatif singkat. Contohnya, jika kalian disuruh ibu kalian pergi ke pasar untuk membeli beras, gula, dan telur, kalian akan berhasil mengingat hal tersebut hingga kalian berhasil membelinya. Tapi tanpa kalian sadari, kalian akan melupakan hal tersebut. Nah, itulah contohnya ingatan jangka pendek. Selanjutnya adalah ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang adalah ingatan dengan kapasitas penyimpanan yang tak terhingga dan disimpan relatif permanen. Contohnya adalah jika kalian disuruh ibu kalian lagi ke pasar dengan belanja hal yang sama, apakah kalian mengingatnya? Jika kalian lupa, ibu kalian akan mengingatnya. Nah, kemudian setiap bulan ibu kalian menyuruh kalian ke pasar dengan membeli hal yang sama. Setelah beberapa bulan berlalu, kalian akan menghafal apa saja yang perlu dibelanjakan tanpa harus diingatkan ibu kalian. Itu namanya ingatan jangka panjang. Maka dari itu, ingatan jangka panjang juga disebut dengan ingatan jangka pendek yang terus diulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi teori kognitif terhadap pendidikan. 1. Anak-anak akan belajar dengan baik jika anak tersebut bisa menghadapi lingkungannya dengan baik. Karena dalam belajar dengan teori kognitif, aspek lingkungan juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Selanjutnya, anak-anak diberi peluang belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Karena teori kognitif ini bukan hanya menekankan kepada hasil, tapi juga menekankan kepada proses belajar. Yang ketiga, bahan yang dipelajari oleh anak hendaknya baru, tapi itu dirasa tidak asing. Oleh karena itu, seorang pendidik dituntut untuk menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang seinformatif mungkin agar siswanya dapat memahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Yang pertama,
Discovery learning. Discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang mengedepankan peserta didik menyelidiki dan menemukan sendiri suatu permasalahan tersebut. Jadi di sini peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Menurut Brunner, ada 3 tahapan perkembangan kognitif seseorang, yaitu yang pertama tahap enaktif. Tahap enaktif adalah seseorang memahami dunianya dengan pengetahuan motorik, misalnya dengan sentuhan, pegangan. Sebagai contoh, seorang anak kecil memegang 40 poin pada tangan kanannya dan 30 poin pada tangan kirinya, yang disebut dengan saraf motorik, yaitu dengan pegangan tersebut. Yang kedua, tahap ekonik. Tahap ekonik adalah seseorang memahami dunianya dengan media visual atau gambar. Sebagai contoh, seperti ini. Yang ketiga, tahap simbolik. Tahap simbolik adalah seseorang memahami dunianya dengan simbol-simbol, misalnya matematika atau logika. Sebagai contoh, seperti ini. Yang kedua yaitu reception learning. Reception learning adalah suatu model pembelajaran di mana seorang guru menyampaikan materi-materi dan disampaikan secara terorganisasi. Jadi di sini seorang guru berperan aktif dalam pembelajaran. Ada 4 langkah dalam belajar bermakna, yaitu yang pertama advanced organizer. Advanced organizer adalah penyampaian awal tentang kerangka isi materi yang akan dipelajari. Yang kedua, progressive differential. Progressive differential adalah materi pelajaran disampaikan secara bertahap, diawali konsep umum menuju suatu hal yang khusus. Yang ketiga, integrative reconciliation. Integrative reconciliation adalah penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang telah dimiliki dengan konsep yang mau dipelajari. Yang keempat, consolidation. Consolidation adalah pemantapan materi dengan menghadirkan banyak contoh-contoh. Sekian pemaparan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.